Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi dengan kuliah online kita hari ini. Eh, Semoga mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Dengan terputusnya video kita pada kemarin hari, jadi sekarang kita sambung lagi agar utuh ya pemahaman kita tentang ilmu kalam. Tentunya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya dari kuliahan kita, diskusi kita mahasiswa di grup online seperti itu. Jadi kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya peristiwa munculnya ilmu kalam itu sendiri diruntutkan, dilatar belakangi dalam persoalan pembunuhan Utsman, sahabat Nabi seperti itu. Jadi ada terjadinya perang Jamal, terjadinya juga perang sivil, sehingga adanya satu peristiwa yang dinamakan arbitrase, adanya tahkim, melakukan perundingan ya, tapi ternyata perundingan itu dimenangkan oleh pihak Utsman itu sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya pihak Utsman menuntut keadilan ya, keadilan dari siapa yang membunuh membunuh Utsman. Jadi Umayyah ya, Umayyah menuntut keadilan siapa yang membunuh Utsman. Karena itulah terjadinya berbagai peristiwa tersebut antara Umayyah dengan Ali. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya dengan terjadinya peristiwa itu, Ali melakukan perundingan itu, maka di pihak Ali sendiri pun mengalami perpecahan, yaitunya keluarnya kelompok dari Ali itu melahirkan kelompok Khawarij, seperti itu. Jadi Khawarij itu sendiri adalah satu kelompok Muslim yang tidak sepaham tentang dijadinya peristiwa tahkim itu, perundingan itu yang dilakukan Umayyah dan Ali. Namun ketika itulah muncul satu faktor dari faktor politik, sehingga muncul satu faktor merambas kepada persoalan teologi atau ilmu kalam seperti itu. Jadi gimana persoalan ilmu kalam itu, yaitunya Khawarij itu sendiri dia tidak dia menilai bahwasanya Ali sudah keluar dari ajaran Islam seperti itu, karena tidak memakai hukum syariat seperti itu. Jadi merambas karena pembunuhan Utsman itu sendiri. Jadi statusnya seperti apa? Seorang mukmin yang membunuh orang mukmin lainnya, apakah statusnya berdosa besar, ataukah sudah kafir, ataukah dia masuk surga, ataukah dia di tengah-tengah ya. Inilah memunculkan berbagai aliran di kalangan umat Islam, yaitu aliran kalam seperti itu. Oke, itu melatar belakangi terlahirnya ilmu kalam. Jadi faktor apa? Jadi ada berapa pertanyaan mahasiswa. Faktor apa yang membuatkan, apakah faktor yang memunculkan ilmu kalam gitu. Jadi faktornya ya salah satu dari mulai faktor politik, kajian sehingga merambas ke persoalan teologi, karena hal ini adalah hal yang baru ya di dalam kalangan Islam.
setelah itu bahwasanya ya ada mahasiswa juga bertanya, ada faktor internal, ada faktor apa namanya, eksternal. Ya, yang saya jelaskan lagi bahwasanya ya faktor internal itu sendiri yaitunya di kalangan umat Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran, adanya sunnah Nabi. Karena pada terjadinya pertikaian itu karena Nabi tidak ada, gitu. Nabi tidak bisa tidak, dan kaum muslimin tidak bisa bertanya ke sama siapa, maka kaum muslimin sendirilah yang mencari solusinya dengan berijtihad seperti itu. Berijtihadlah para ulama kita untuk mencari solusi persoalan-persoalan yang muncul ya dalam peristiwa tersebut. Nah, inilah faktor internalnya seperti itu. Namun setelah itu ada faktor eksternal. Eksternal ini adalah faktor yang dari luar seperti itu. Tentunya dengan meluasnya kekuasaan Islam, tidak hanya di daerah daerah seperti Arab ya, daerah Arab, tapi sudah sampai ke daerah Persia dan Romawi seperti itu. Jadi peradaban itu masuk, seperti pemikiran filsafat masuk, pemikiran dari luar masuk ya, banyak peradaban, sehingga hal inilah yang menjadi mempengaruhi pemikiran, cara ya, metode berpikir umat Islam itu sendiri, tentunya ya filsafat masuk di dunia Islam. Tapi masuknya filsafat itu pro kontra, namun filsafat mendorong kemajuan juga dari peradaban itu, mendorong kemajuan di umat Islam itu pada abad Amasiyah dan Umayyah seperti itu. Jadi tentu ada juga pertanyaan bagaimana, faktor mana yang mempengaruhi, apakah internal eksternal. Tentunya hal ini dua-dua hal, internal maupun eksternal, itu sebenarnya mempengaruhi sampai sekarang seperti itu. Karena muslim itu sendiri tidak bisa terlepas dari Al-Quran, Sunnah ya, lalu ijtihad para ulama ya, ilmu yang berkembang dahulu sampai sekarang itu mempengaruhi lah pemikiran umat Islam sampai hari ini seperti itu. Jadi tidak ada hal yang menonjol seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa pentingnya ilmu kalam? Pentingnya ilmu kalam adalah pertama, kita bisa melatih berpikir, karena di situ dalam kajian ilmu kalam dituntut ada berpikir rasional dan sistematis ya, dan berargumentatif. Ini yang akan memberikan kemampuan kita untuk bisa menjawab semua persoalan-persoalan dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, ini salah satu kita memiliki metode berpikir yang baik seperti itu. Lalu kita tidak gampang emosi, lalu kita bisa menerima perbedaan. Jadi banyak paham, banyak aliran, sebenarnya itu tidak keluar dari Islam, namun di sini adalah aliran kalam itu sendiri tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun hal-hal baru itu, namun pada prinsipnya adalah tauhid ya, tauhid mengesahkan Tuhan. Namun bagaimana mengesahkan Tuhan, inilah menjadi persoalan untuk umat muslim mencari jalan keluarnya seperti itu. Jadi nanti bisa kita bahas lagi bagaimana perkembangan aliran, itu bagaimana apa saja yang dibahas dengan aliran-aliran itu. Nah, maka dalam hal ini saya menugaskan untuk pemakalah selanjutnya adalah kita kaji adalah perkembangan aliran-aliran yang ada. Jadi itu lanjut dari pembahasan hari ini seperti itu. Oke, selanjutnya ilmu kalam menjadi sebuah ilmu. Bagaimana ilmu kalam menjadi sebuah ilmu? Ini artinya ilmu kalam itu menjadi sebuah ilmu adalah ketika
ilmu itu ada metodenya, ada objeknya ya. Maka ilmu ada ruang lingkupnya. Maka dalam hal ini ketika ilmu kalam sudah tersistematis ya, sudah menjadi bahan kajian ya, dan sudah menjadi bahan penelitian, itu menjadikan sebuah ilmu pengetahuan. Artinya ilmu itu ada metodenya, ada objeknya, lalu ada apa namanya, secara filosofisnya ada ontologinya, ada epistemologinya, ada siologinya. Maka hal ini menjadi sebuah ilmu seperti itu ya. Tentu ya, ilmu itu tentu satu yang bisa dijelaskan. Jadi ilmu kalam itu adalah sesuatu yang bisa dijelaskan seperti itu. Ilmu kalam menjadi sebuah ilmu. Sudah. Bagaimana menangkal ilmu kalam, menggunakan ilmu kalam dengan baik? Tadi sudah saya jelaskan. Tolong jelaskan tentang masalah takdir. Ini takdir. Jadi aliran-aliran itu sendiri memahami berbeda ya tentang takdir itu sendiri. Namun dalam hal ini ya nanti kita lebih lanjut bahas tentang takdir ya, seperti itu. Ya takdir itu kalau bagi seorang Mu'tazilah adalah ketika Tuhan sudah menciptakan manusia itu punya free will, punya kebebasan, punya berpikir, maka takdir itu yang memegang takdir itu adalah manusia itu sendiri. Manusia ingin masuk surga, ya manusia itu sendiri yang berbuat seperti itu. Jadi manusia ingin sukses, ya berkat usahanya itu sendiri gitu. Tapi dalam ini berbeda dengan Asy'ari, dia berusaha tapi Allah juga yang menentukan seperti itu. Ini pemahaman Asy'ariyah. Namun hal ini kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang Mu'tazilah dan Asy'ariyah seperti itu. Barangkali itu saja beberapa penjelasan atau video ini untuk menyambung video yang kemarin ya. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini bagi kita semua. Semoga saya ucapkan semua mahasiswa sekalian, Anda semua dalam keadaan sehat saja dan berkah bagi kita semua. Saya tutup dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.